semoga selalu terlimpah curahkan buat Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita SAW nanti di yaumil kiamat. Kita bisa minum di telaganya dan kita bersama dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Amin. Allahumma amin. Ibu sekalian rahimahullah, insyaallah tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh kita semua selaku orang yang beriman dan yang mengaku beriman. Kenapa? Karena orang yang senang dan menunggu-nunggu dan berharap dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan itu adalah khusus orang-orang beriman saja. Adapun orang-orang yang tidak beriman, tidak ada kerinduan mereka untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, karena maka dari itu Allah menjelaskan bahwasanya untuk ibadah di bulan Ramadan, yaitu yang ibadah yang utama adalah puasa itu, yang dipanggil itu adalah orang khusus juga, yaitu orang-orang yang beriman. Makanya ayatnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan di dalam ayat itu memanggil hai orang-orang yang beriman. Allah tidak manggil dengan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang muslim, enggak. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Karena kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia seorang muslim. Makanya dia yang panggil itu adalah orang-orang beriman, tidak muslim secara umum. Karena banyak orang yang mengaku Islam saja, tetapi mereka belum tentu beriman dan artinya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Makanya yang Allah panggil itu adalah orang beriman saja. Ya, maka kalau kita lihat ada orang mengaku Islam tapi nggak puasa, ya sudah berarti dia tidak dipanggil, nggak usah marah sih. Saya kalau melihat kalau ada orang mengaku Islam tapi nggak puasa, masih merokokan, kemudian di bulan Ramadan, saya nggak usah marah, nggak perlu marah. Karena kenapa? Karena yang dipanggil itu bukan orang muslim secara umum, tapi orang-orang yang beriman. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Ibu ya, kalau kita belajar tuh nanti itu kita cek dalam Al-Quran ada 89 ayat Allah di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu kita selaku orang yang beriman dan yang mengaku beriman kalau bisa tahu tuh, ya paham tuh. Maksudnya kenapa? Karena setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah. Setelah hai orang-orang yang beriman kata Allah, maka setelah itu pasti ada perintah. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan hidup kita, pedoman hidup kita, maka kita harus tahu apa saja perintah Allah untuk orang-orang yang beriman itu. Apa saja yang perintah Allah untuk kita yang merasa beriman dan yang mengaku beriman itu. Ada 89 ayat Allah. Nah, kita tuh harus tahu tuh. Saya sebagai dengan aku beriman kepada Allah, maka cari tahu di dalam Al-Quran ada 28 ayat Allah yang perintah Allah begitu atau kita beramal di waktu itu. Nah, untuk di dalam ayat itu perintah untuk kita mengamalkan perintah Allah. Ada 89 ayat Allah yang berisikan ya ayyuhalladzina amanu, yang setelah itu pasti ada perintah. Nah, salah satu perintahnya ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Diwajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Nah, banyak amalan-amalan yang mengantarkan orang itu menjadi orang yang takwa. Salah satunya disebutkan di sini adalah puasa. Jadi orang yang puasa dan benar puasanya, ya puasa yang benar itu bagaimana sih?
adalah orang yang bisa menahan lapar dan haus dan dari segala yang membatalkan puasa. Ya, jadi kalau puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga harus menahan diri kita dari segala yang membatalkan puasa atau yang merusak pahala puasa kita. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Misalkan nih ada orang yang puasa, tapi puasanya dia nggak dapat pahala, puasanya sah tapi nggak dapat pahala. Contohnya siapa? Contohnya ada orang yang puasa menahan lapar haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia nggak sholat 5 waktu. Itu puasanya sah tuh karena menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasanya sebatas menahan lapar dan haus itu sah puasanya, tapi nggak dapat pahala karena nggak sholat. Ada yang puasa menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi pahalanya nggak sempurna. Contohnya siapa? Orang yang dalam kalau puasa kok masih riba, kok gampang nesu, ya, terus masih suka mencela, masih bicara-bicara kotor, bicara sawu, gitu. Atau kemudian lagi puasa kok masih senang ngopi. Ada juga tuh lagi puasa nanti ada atau tukang sayur datang tuh ada yang ngajak gibah, gitu kan? Nah, yang repotnya lagi ada yang kosong, wes kok yang bertaraweh. Boleh nggak sendiri? Bertaraweh gibahnya gitu kan? Jadi masalahnya tenang lagi tinggi. Ujungnya dulu. Karena kan ada orang-orang yang senang gibah itu, ya senang gibah. Tapi insya Allah di sini nggak ada ya, karena lagi ngaji. Ya, saya memang ya wallahu a'lam. Nah di bulan Ramadan hati-hati. Yang dipuasakan tidak hanya lapar dan haus saja, juga lisan kita dijaga dari perkara yang bisa merusak pahala puasa kita, perilaku kita, akhlak kita, pandangan kita, tangan kita, kaki kita itu harus betul-betul dijaga semua. Sehingga puasa itu juga puasa yang berkualitas yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nah, maka tadi orang yang kuat begitu itu orang-orang beriman. Makanya yang dipanggil itu orang beriman, dan yang senang ketemu Ramadan ya orang beriman. Orang yang nggak beriman juga nggak senang ketemu Ramadan. Ya Allah, kusone. Ada yang begitu. Salah satu orang-orang yang tidak beriman itu atau orang-orang yang lalai dalam hidupnya itu kalau misalkan di mau Ramadan kadang-kadang ada ucapan, ya Allah, aku rasa ya tampok wis Ramadan yo. Nah itu biasanya dia banyak kelalaian di dalam hidupnya karena tidak mengisi, nggak tahu wis Ramadan yo. Nah orang yang mengisi waktunya dengan ibadah amal soleh ngerti itu dia perjalanan hari-hari itu ngerti dia. Nah makanya orang-orang yang beriman itu salah satu doanya minta dipertemukan oleh Allah dengan bulan. Di bulan Rajab itu ada yang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab, bulan Sya'ban ini untuk kami dan sampaikanlah umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif gitu ya. Tapi kalimat ini, doa ini boleh kita pakai. Artinya kita berdoa kepada Allah agar kita diberkahi bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kemudian disampaikan umur kita dengan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Karena begitu, ya. Karena memang zaman yang dimuliakan adalah karena kita dan kemudian para sahabat-sahabat Nabi dulu, kalau dia ditinggalkan Ramadan 6 bulan itu berturut-turut berdoa kepada Allah agar semua amalannya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, dan 6 bulan setelahnya berdoa kepada Allah agar dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan Ramadan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita senang ketemu Ramadan? Karena nanti ada ngabuburit. Kenapa senang ketemu Ramadan? Ibu-ibu katanya ya, kenapa ibu-ibu ini senang gak ketemu Ramadan? Nah nih, ini wah khususnya ya Allah. Atau senangnya kenapa nih? Kenapa senang ketemu Ramadan? Halo?
kalau dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan amalan wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Karena amalan wajib itu pahalanya lebih besar dibandingkan ibadah sunnah. Rasul katakan misalkan rakaatul fajr khairun minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh qabla subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu salat sunnahnya. Salat subuhnya lebih besar lagi pahalanya. Ada para ulama mengatakan pahala dari salat itu, pahala salat itu adalah seperti kita beribadah selama 500 tahun perjalanan. Ya, Masya Allah tuh. Pahala kita melaksanakan salat wajib itu. Jadi besarnya pahala salat wajib itu luar biasa. Nah, salat sunnahnya saja besar pahalanya. Nah, di Ramadan pahala salat ibadah sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya setara dengan ibadah wajib yang kita kerjakan di luar Ramadan. Nah, salat ibadah sementara ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ketemu Ramadan itu jangankan yang wajib, yang sunnah itu dikerjakan betul-betul. Semangat mengerjakannya. Ya, kita semangat mengerjakannya. Jangan sampai kita malas-malasan. Ada orang yang Ramadan itu habis makan sahur tidur sampai zuhur. Ya, di subuh kemudian tidur sampai zuhur, tidur lagi. Mau sholat zuhur, kemudian tidur lagi sampai asar. Mengatakan kan tidurnya orang puasa itu kan ibadah, Ustaz. Tidur yang mana dulu? Kalau misalkan dari subuh tidur sampai zuhur sampai asar itu bukan orang yang bukan tidur orang ibadah yang begitu. Itu orang malas. Tidur yang bisa nggak tidur orang puasa itu bisa jadi ibadah? Ada. Tidur yang bagaimana? Ada di antara kita nih yang khawatir nih dia puasanya batal dan ingin menjaga puasanya tetap terjaga, maka kemudian dia melaksanakannya atau dia tidur tuh misalkan di siang hari untuk menjaga puasanya agak batal, maka tidurnya itu yang disebut ibadah. Jadi bukan tidur terus gitu, itu namanya puasa ular. Ular itu kalau habis makan kan tidur gitu ya. Nah, hasilnya nggak baik. Ya, hasilnya tidak baik. Nah, maka dari itu kita nih Ramadan itu betul-betul kita isi dengan ibadah yang luar biasa, yang wajib kita sempurnakan, yang sunnah pun juga kita tegakkan. Mungkin di antara kita nih yang jarang tahajud, Ramadan tahajud kan rata-rata kalau Ramadan kita bangunnya diinginkan jam 2:30 dan bangunan. Nah, jam 2:30 itu kan panasin air gitu kan, kemudian sampai itu sholat lah minimal sholat tahajud 2 rakaat gitu ya. Gak usah tutup dengan witir lagi karena udah witir kalau kita tarawih gitu kan. Nah, habis itu ngapain? Ya mungkin mempersiapkan sahur. Nah, sahur itu kan utamanya diakhirkan waktunya. Jadi sahur itu kalau utamanya diakhirkan waktunya. Misalkan subuh misalkan jam 4:30, ya kira-kira kita mulai makan itu misalkan jam 4 atau jam 4:10 gitu, mulai makan itu. Karena sunnahnya apa? Diakhirkan agar apa? Agar nanti kita kuat puasanya di siang hari. Beda dengan berbuka. Kalau berbuka disunahkan untuk menyegerakan. Jangan seperti ada kelompok yang disebut dengan kelompok Syiah yang dia itu kalau buka puasanya setelah sholat Isya. Dan dia nggak tarawih kalau orang Syiah. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang muslim dan ahlus sunnah wal jamaah, ya kita menyegerakan buka azan maghrib, kita berbuka puasa. Nah, lalu habis Isya kita sholat tarawih. Nah, itu sekalian rahimahullah. Jadi kita maksimalkan tuh. Yang biasanya di bulan Ramadan jarang duha, ya Ramadan duha. Yang jarang qabliyah ba'diyah, ya Ramadan qabliyah ba'diyah. Maka artinya ibu-ibu sekalian, Ramadan itu kita luruskan niat kita dan sekaligus mohon pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk kita beramal saleh. Nah, di antara doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati. Coba ya dibaca. Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka Allahumma inni
inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Ulangi. Allahumma inni as'aluka. Lagi. Allahumma inni as'aluka. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka. Fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Fi'lal khairati. Allahumma inni as'aluka 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 fi'lal khairati. Wa tarkal munkarati. Wa tarkal. Wa tarkal. Wa tarkal munkarati. Wa tarkal munkarati. Wa tarkal munkarati. Wa tarkal munkarati. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati. Allahumma inni as'aluka khairati. Wa tarkal munkarati. Wa tarkal munkarati. Password Shopee-nya apa? Toko pengennya apa? Untuk Shopee hafal ya. Susah nggak hafal itu? Pelan-pelan ya nanti. Nanti tadi bukan dua ini ya, nanti bisa ya. Doanya ya. Di dasar nanti diingatkan, bukan lupa, diingatkan Ustaz doanya tadi. Artinya ya Allah, mudahkanlah saya untuk melakukan amal kebaikan, dan aku juga mohon kepadamu kemudahan untuk meninggalkan kemungkaran. Itu artinya. Jadi kita doa sama Allah agar diberikan kemudahan di bulan Ramadan itu kita banyak ibadah dan amal saleh. Nah, salah satu ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah yang hendaknya kita upayakan dan kita semangat melaksanakannya, yaitu laksanakanlah amalan-amalan yang utama yang dikerjakan di bulan Ramadan. Di Ramadan apa saja ini amal utama yang kita kerjakan? Satu, puasa itu sendiri. Ya, puasa sendiri itu amalan yang paling utama, itu diwajibkan bahkan. Ya, diwajibkan bahkan. Ya, dan kita senang untuk melaksanakannya. Ya, kita nikmati rasa lapar. Ya, kita nikmati rasa haus itu. Ya, nikmati ibadah itu. Karena salah satu nikmat terbesar pada diri kita adalah diberikan oleh Allah rasa nikmat dalam kita ibadah dan beramal saleh. Dan salah satu musibah terbesar yang menimpa diri kita itu adalah apabila kita dicabutnya rasa nikmat dalam ibadah. Jadi kalau ada orang ibadah kok rasanya nggak nikmat, kok rasanya kok nggak ada pengaruhnya pada diri, begitu kan? Maka Masya Allah, ya, itu nanti ada masalah pada diri kita. Mungkin kita dosanya banyak. Ibu-ibu di sini ada yang dosanya sedikit? Ada? Dosa ibu-ibu paling banyak? Kenapa? Karena ghibah? Atau enggak? Atau ngeyel sama suami? Ya. Ada yang pernah ngeyel sama suami? Ya. Pernah atau sering? Atau tiap hari? Enggak. Singkat bisa. Wanita itu diuji oleh Allah karena suaminya ekonominya di bawah, dan seorang laki-laki diuji oleh Allah keimanannya tatkala dia ekonominya lagi di atas, gitu ya. Jadi laki-laki itu diuji kalau ekonominya naik, pas ekonominya lagi jaya-jayanya, lagi diuji itu dengan jabatan, diuji dengan wanita, gitu kan? Itu ujian. Tapi kalau wanita, seorang istri diuji kesetiaannya tatkala suaminya ekonominya lagi buruk. Tetap setia nggak gitu kan? Apalagi diuji dengan satu sakit tertentu, gitu ya, yang kadang-kadang buat kita itu durhaka sama suami, males ngurusinnya, diminta-minta suaminya, gitu kan? Alhamdulillah dari ya. Mudah-mudahan kita bisa lewati semua
ujian-ujian kehidupan, episode kehidupan dalam rumah tangga. Kadang kita diberikan nikmat, kadang-kadang kita diuji oleh rumah tangga. Karena rumah tangga itu kan begitu ya Bu ya. Kadang ada ujiannya, ada rasa senangnya itu bagi, ada yang kemudian juga ada kadang-kadang kita diuji oleh Allah dengan kita harus sedih gitu. Tapi lah kehidupan itu begitu ya, karena memang dunia ini adalah tempatnya ujian ya, tempatnya ujian, kita harus sabar. Nah, puasa pun kita juga harus sabar dalam apa kalau puasa? Sabar menahan diri kita untuk agar puasa kita nggak batal, nggak maksiat gitu ya. Ini harus sabar. Kalau ada orang yang mengikuti kita, ada yang mencela kita, bawelin kita saat kita sedang puasa, kata Nabi, katakanlah kepadanya, saya akan nisaim, saya sedang puasa. Untuk meredam amarah kita. Banyak-banyak baca ta'awuz, karena amarah itu datangnya dari syaitan. Tapi jangan sampai bahasakan untung ya, usulnya orang tak pandai itu senang. Itu namanya tetap marah juga gitu ya. Ada dulu pernah saya waktu itu kejadian waktu di Hotel Madinah sini. Nah, jadi kita kalau lift itu kan antri di hotel, gitu kan. Nah ada orang tuh yang belum keluar lift, tapi orang sudah menyerobot tuh masuk gitu kan. Apa katanya? Sabar. Nah, itu namanya nggak sabar kalau bahasanya begitu. Kalau sabar itu dia nggak terlalu banyak komentar. Sabar ya Pak, kita keluar dulu ya. Nah itu kan sabar bahasanya. Nah, kalau misalkan sabar, itu marah juga. Itu nggak sabar. Nah, itu namanya nggak sabar. Sama dengan ibu. Astagfirullahaladzim, terpujuk kayak ini. Nah itu kira-kira makanya pernah saya sampaikan gitu ya. Kalau taat sama suami itu yang dilihat itu jangan suaminya, lihat Allahnya. Dia selalu lihat Allahnya. Kalau kita taat sama suami itu, kalau yang dilihat itu adalah suaminya, geregetan juga, gemesin juga tuh lanang-lanang gitu. Benar nggak sih? Ada nggak suami-suami yang geregetan, yang bikin gemes, ada nggak? Gemesnya bukan tinggi dicubit pipinya gitu, semuanya karena tikahnya gitu. Karena tikahnya gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang begitu ya. Makanya kalau taat sama suami kan surga dan nerakanya istri itu kan ada pada suami ya. Benar gak sih? Iya gitu kan. Ridho Allah tergantung ridho orang tua kepada itu kalau sudah belum menikah. Kalau sudah menikah, ridhonya suami itu ridhonya suami adalah tergantung ridhonya Allah tergantung ridho suami kepada, dan murkanya Allah tergantung murkanya suami kepada, gitu ya. Nah, sabar gitu ya. Kan sabar itu kan pahalanya tak terbatas. Benar tak sih? Sabar. Insyaallah ibu di sini sabar semua insyaallah. Amin. Tapi jangan minta sabar terus. Minta jadi orang yang ahli syukur. Berarti kan nikmat terus yang dikasih syukur. Gitu ya. Jadi kalau kita sedang dapat ujian, jangan doa sama Allah, ya Allah jadikan saya orang yang sabar ya Allah. Jangan begitu. Kalau sedang dapat nikmat, ya Allah jadikan saya orang yang hamba-Mu yang ahli syukur ya Allah. Nah, kalau sedang diuji Allah, ya Allah berikan saya kekuatan dan kesabaran menghadapi ujian itu. Makanya ada doa kalau kita dapat ujian dari Allah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, inna lillahi, semuanya saudara satu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan ya Allah, jauh ya Allah, ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala dari ujian yang Kau timpakan kepadaku ini. Ya. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan saya ganti dengan yang lebih baik.
Nah, ini penting. Ya, ini penting itu dibaca doa. Jadi kalau kita dapat ujian dan musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya segala satunya adalah milik Engkau ya Allah, dan kembali kepada Engkau ya Allah. Kau mengambil kapan saya itu urusan Engkau ya Allah. Dan kemudian Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan saya pahala yang banyak dari ujian yang Kau berikan kepadaku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan saya ganti dengan yang lebih baik. Itu kalau kita dapat kuncinya. Nah, balik kita ya dengan poin kita. Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi amalan yang utama yang di bulan Ramadan adalah kita puasa. Jaga puasa kita jangan sampai batal. Apa saja yang batalkan puasa ini, Ibu? Makan minum dengan sengaja. Ya, kalau nggak sengaja gimana? Alhamdulillah, itu rezeki. Misalkan dengan awal-awal puasa, gitu kan? Alhamdulillah, kok subuh, gitu kan? Membuka kulkas, ambilkan langsung minum. Sudah habis 12, ibu nggak puasa kok, kata anak. Itu namanya rezeki. Alhamdulillah. Yang nggak boleh itu dilupa-lupakan, itu yang nggak boleh. Tapi syukur-syukur kita doanya minta jadi orang yang lupa di bulan Ramadan nggak sih? Kalau tahu semangat takut nih. Astagfirullah itu musuh lagi. Yang batalkan puasa muntah dengan sengaja. Kemudian berhubungan suami istri siang hari bulan Ramadan. Kemudian haid, ya. Kalau haid itu, ibu sekalian, kalau wanita haid itu yang tidak boleh ada berapa? Wanita kalau haid itu yang tidak boleh itu cuma 4 ya, Bu ya. Pertama nggak boleh sholat, 2 nggak boleh puasa, 3 nggak boleh berhubungan suami istri, 4 tidak boleh tawaf. Selebihnya boleh. Termasuk kemudian membaca Al-Quran pun wanita yang haid itu juga boleh asalkan dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Apalagi sekarang kita punya HP yang kemudian pakai HP saja nggak apa-apa. Karena memang target kita nanti di bulan Ramadan, termasuk amalan utama di bulan Ramadan itu adalah membaca Quran, tadarus Quran. Kenapa, Bu? Karena Nabi saja setiap malam bulan Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril, itu mereka tadarus Quran. Jadi malaikat Jibril kemudian membaca Quran, Nabi Muhammad SAW mendengarkan. Itu setiap malam bulan Ramadan. Nah, karena pahala orang yang membaca dan orang yang mendengar pahalanya sama. Orang yang membaca dan orang yang mendengar pahalanya sama. Yang enggak sama itu adalah giliran kita tadarus itu, giliran kita baca, tapi giliran teman jadikan sibuk makan tahu susur. Nah, itu enggak sama pahalanya. Kan biasanya itu ya, habis tarawih kalau ada yang tadarusan gitu kan. Nah, biasanya warga kan kalau di tempat itu dijatah tuh kasih snack untuk orang tadarusan gitu ya. Nah, giliran dia baca ya baca, giliran temannya baca, dia sibuk makan gorengan, kopi, ngeteh gitu kan. Nah, itu namanya dia nggak nyimak, maka dia tidak terhitung khatam Al-Quran. Tapi kalau dia baca terus kemudian temannya baca dia ikut nyimak, sampai itu 30 juz, maka dihitung dia khatam Al-Quran. Kalau enggak, kalau dia nggak ikut mendengarkan, dia baru disebut dengan melu khataman. Apa? Ada yang cuma baru ikut khataman saja, belum khatam, dia cuma ikut khataman saja. Karena kan banyak juga ya di masyarakat ada orang yang ikut acara khataman tapi nggak pernah khatam gitu ya. Ada juga itu yang si ngaji sopo, si khatam sopo yang semangat sopo kan gitu ya. Ya syukur-syukur kita tadarus Quran, ya apa-apa, satu halaman itu Masya Allah tuh. Misalkan ada 20 orang itu mungkin setiap malam tetap jadi. Nah itu Insya Allah. Jadi amalan utama di bulan Ramadan itu puasa, kemudian membaca Al-Quran. Yang ketiga, ya, jadi kalau kita punya semangat baca Quran itu, bayangkan tatkala kita baca Quran itu, ya Allah, ini Al-Quran yang saya baca ini akan memberikan syafaat untuk saya hari-hari kiamat.
Nabi katakan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kalian baca itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk kalian. Jadi bayangkan tuh setiap Al-Quran yang kita baca itu datang memberikan pertolongan dan syafaat untuk kita. Dan usahakan tuh kalau baca Al-Quran itu ada keluar suaranya, sehingga nanti data di alam ini akan tetap ada nanti sampai hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat itu mereka akan berkumpul. Maka memang sekarang itu tuh bicara pahala di dunia ini kan kita akan kelihatan pahala itu. Kita kalau ada pahala itu kan udah lihat di hari kiamat, bahkan di alam kubur itu sudah diperlihatkan pahala itu begitu. Akan dikatakan oleh Nabi SAW, apabila seorang meninggal dunia, kalau dia itu orang soleh, kuburannya diluaskan seluas mata memandang, kemudian ditarangi kuburannya, dan dia merasakan hawanya surga setiap hari, dan ditemani oleh sesosok makhluk yang wangi baunya, kemudian bagus rupanya. Itulah cerminan dari amal soleh kalian. Tapi sebaliknya orang-orang yang maksiat, ahli dosa, orang-orang kufar, kalau dia meninggal dunia kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya, merasakan hawa neraka setiap hari, dan dia ditemani oleh sosok makhluk yang buruk rupanya dan busuk baunya. Amin. Nah, nanti kalau di hari kiamat Al-Quran yang kita baca di dunia itu akan datang nanti berikan syafaat ke kita. Apalagi kita tahu pahalanya besar. 1 huruf dikalikan 10. Dalam di bulan Ramadan itu lebih besar lagi, sampai 70 kali lipat pahalanya. 1 huruf. Itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 kali 10 berapa? Sudah 190, atau nanti kalau dikalikan 70 berapa lagi tuh? Tapi jangan pelit banget. Nun sadaqallahul azim. Yasin sadaqallahul azim. Nah, itu kan namanya orang pelit begitu ya. Apalagi kalau ada yang tarawih, bacanya setelah Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Itu insyaallah imam yang seperti itu kalau bisa dipesan sama takbir. Wiwai, tekan bodoh. Insyaallah itu tambah terata full masjid terus gitu ya. Benar masuk imam yang sendiri. Nah, ayo kalau imamnya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Apa ibu batin? Ya Allah, jam 12 malam dirangkumnya. Besoknya datang sama takmir masjid. Kok imamnya, sesuk rasanya kuwi meneh. Atau kalau misalnya tetap itu boleh masjid liyane tarawih nih gitu kan, boleh masjid sing ngene imamnya maksudnya. Nah, karena biasa begitu, saya kalau di imam tarawih itu biasanya ada jamaah yang sok pesan, Ustaz nanti ayatnya yang pede-pede wae ya kan. Masa sebelum aku kesel ya tak kan. Karena macam-macam ikannya, ada yang batu-batu gitu di belakang, ada yang aminnya boleh nggak lurus lagi, yang rakaat pertama, kedua, ketiga masih amin, rakaat ketiga, rakaat keempat, kelima dan keenam walaqallin, amin. Itu alamat itu kan kesel ya. Itu mesti bukan dia ada imam tuh harus ngerti yang begitu. Kalau yang ngomongnya kayak gitu terus kesel kan. Nah, tapi imam pun juga seharusnya juga bijak. Kalau lihat zamannya, makanya kalau imam itu kalau memang imam serentak belakang itu melihat ke belakang, lihat keadaan jamaahnya. Makanya sampai Nabi itu kalau ada anak kecil yang nangis, sementara ibunya sedang sholat, maka Rasulullah itu memperpendek bacaan. Karena khawatir ibunya nggak khusyuk nanti. Nah, itu. Ya,
itu anaknya GD ya, udah nangis terus imamnya udah ngomongnya cepet ya. Gak begitu ya. Jadi bulan Ramadan banyak baca Quran. Kemudian yang sekali lagi di bulan Ramadan itu amalan yang kita utamakan itu adalah wa'at'imut ta'am, suka memberi makan orang lain. Kita senang sedekah. Nabi itu di luar Ramadan terkenal dermawan, tapi tak kalah setelah masuk bulan Ramadan bertambah kedermawanannya. Masya Allah ya. Kalau biasa nih kan ibu-ibu di sini, Masya Allah ya. Setiap Ramadan mesti ada santunan, ya. Masya Allah itu istiqomah, dan mudah-mudahan itu menjadi wasilah untuk ibu semua untuk menjadi orang-orang yang takwa. Gitu ya. Di bulan Ramadan itu gitu, Masya Allah ya. Karena memang amalan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan itu salah satunya kan puasa, dua sholat, kemudian sedekah, ya. Dan itu mengantarkan kita kepada ketakwaan, itu diantara amal-amal yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Maka sedekah kita gemari menjadi orang yang dermawan itu, ya. Karena dengan kita bersedekah itu, Masya Allah ya Bu, kalau kita bersedekah itu, maka harta yang kita keluarkan itu yang jelas-jelas rezeki kita. Karena Nabi kan katakan begini, harta kita atau rezeki kita itu adalah segala sesuatu yang telah kita konsumsi dan yang kita manfaatkan, itu yang jelas-jelas rezeki kita. Dalam satu hadis, harta kalian itu cuma 3 kata Nabi, yang kalian makan akan habis, yang kalian pakai akan usang, dan yang kalian sedekahkan, inilah yang jelas-jelas harta kalian sampai ke hari kiamat nanti. Sementara harta atau uang yang ada di tabungan kita, deposito kita itu belum tentu rezeki kita, ya, belum tentu rezeki kita. Karena bisa saja kita capek-capek mengumpulkan, kita meninggal duluan. Yang beruntung siapa? Ahli waris. Ya, maka gunakanlah nikmat itu sebaik-baik. Boleh kita cinta sama harta kita, boleh. Kalau cinta sama harta, gunakan harta itu sebagai wasilah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, di antaranya adalah wa'atimut ta'am, orang yang memberi makan, terutama orang yang berbuka puasa. Ya, Nabi katakan bahwasanya ada 4 golongan yang mereka ini dirindukan oleh surga. Ini surga yang merindukan ini. Siapa 4 golongan yang dirindukan oleh surga itu? 1, talil Quran, orang yang senang baca Quran. Ibu-ibu ya, kita itu bisa melihat, para ulama mengatakan bisa mengukur, bisa menilai diri kita ini sedang dekat atau sedang jauh sama Allah. Kapan? Lihat sejauh dan sedekat apa hubungan kita dengan Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran saja kita jarang baca, ya, maka kemudian ini hubungan kita dengan Allah lagi gak baik-baik saja, lagi jauh nih dari Al-Quran, dari Allah gitu. Sama nih, orang yang rindu ingin masuk surga dengan orang yang gak ingin surga bisa terlihat dari waktu di dunia senang gak dia ke rumah Allah. Karena kenapa? Siapa orang-orang yang di waktu di dunia ini berat langkah kakinya dilangkahkan ke rumah Allah, ke masjid, ke musala, maka jangan harap kakinya dilangkahkan ke surga. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan apa? Nah, nanti di bulan Ramadan, nah termasuk amalan yang diutama ini di bulan Ramadan itu adalah ya Ramadan. Apa itu? Salat tarawih. Itu ada pertanyaan, Ustaz, kalau perempuan bagaimana? Utamanya tarawihnya di rumah atau di masjid? Perempuan itu boleh ke masjid dengan syarat ada 4. Apa itu? Suaminya mengizinkan. 2, perjalanan ke masjid aman, gak ada yang berburu. 3, niatnya adalah betul-betul hanya untuk niat ke masjid ibadah. Mungkin nanti ada pengajian juga, banyak yang dapatkan ilmu. Yang keempat adalah kewajibannya terhadap anak, suaminya, itu sudah diselesaikan, maka boleh ke masjid. Ya, boleh ke
masjid. Jangan dilarang, wah, karena memang ada hadis yang mengatakan seutama-utama sholatnya wanita itu adalah di rumah. Ada hadis itu ya? Ada. Tapi asbabul wurudnya kapan ini dilihat. Dulu dikatakan wanita itu sholatnya di rumah itu karena kenapa? Karena waktu itu kalau wanita itu sendiri ke masjid diganggu oleh orang-orang kafir. Nah, tatkala kemudian sudah mulai aman, Islam sudah berkembang dan jaya, maka kata Allah akan mengatakan, wahai Nabi, apabila istri-istrimu meminta izin ke masjid, maka izinkanlah. Nah, kalau misalkan tadi 4 syarat tadi terpenuhi, apa syaratnya tadi? Suami mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, jangan. Terus kemudian perjalanan ke masjid, aman. Ya, nggak ada yang ganggu. Ya, gangguan itu misalkan mungkin nggak ada penjahat, atau mungkin ada yang bilang ada guguk gitu kan, yang kita takut misalkan. Tapi kita merasa nggak tenang. Nah, begitu. Ini jangan sampai dilarang total juga tuh wanita ke masjid. Kadang ada sebagian mengatakan wanita tuh nggak boleh ke masjid, sholat seutamanya di rumah saja, gitu kan. Tapi kemal bojone dhewe rapopo, yang tuku sayur bukan dhewe rapopo. Ini kan masalah. Alasannya apa? Karena nanti kemudiannya fitnahnya, seolah-olah fitnah di pasar, fitnah di mall lebih besar dibandingkan fitnah masjid. Kecuali dia ibu beda. Kenapa kau senang ke masjid? Pak imamnya senang mentas. Nah itu masalah. Mendingan ibu kamu ngomong ya. Atau pingin ada ibu yang sudah jendis, kemudian pernah dia duren. Nah itu masalah tuh. Paham maksudnya? Ada ibu yang mungkin kata Allah sudah janda, kemudian ingin ketemu duren di masjid. Tidak keren. Ingin baik mata sama duren. Siapa tuh duren? Duren. Repot Nah misalkan gitu. Nah, itu kalau yang begitu-begitu mendingan di rumah boleh tuh salah. Utamanya di masjid, di rumah dan di rumah tuh kalau bisa di kamar tuh yang begitu. Nah ini ya, jadi ada sebab-sebab atau asbabul. Ibu nanti kalau kondisi di tarawih gimana? Ya udah, kalau aman tadi 4 syarat tadi terpenuhi, apalagi sholatnya nanti bareng sama suami juga, gitu kan ke masjid, ya sudah ke masjid nggak apa-apa. Karena terkadang kita itu kalau sholat sendiri di rumah itu kadang-kadang kurang semangat, tapi kalau di masjid itu rasanya lebih semangat dan ada teman-temannya. Tapi jangan sampai bilang tadi cukup susu yuk dari ini mau cerita. Tadi yang tadi orang tadi itu, gitu kan yang mau bebas waktu beli sayur itu, nah yang janjian boleh ya kan tarawih. Si orang ngomong mahal ngerti ngomong nah itu ya benar. Tapi bukan ibu di sini loh, yang lain jauh nggak tahu kalau balik lagi sini gitu. Dan apa yang utama di bulan Ramadan itu adalah tarawih. Nah di sini tarawihnya berapa rakaat? 11, 22, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya, witirnya 3 langsung. Boleh. Oh 2 salam 1. Iya. Boleh itu. Ada yang langsung kayak 3, 1 kali salam. Ada yang 2 salam terus kemudian 1 salam. Boleh, nggak apa-apa. Ini memang pernah dikerjakan dua-duanya oleh Rasulullah SAW. Atau bahkan witirnya 1 aja juga boleh. Nah, gitu ya. Tarawihnya. Nah, ada yang mengerjakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Ada yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dua-duanya boleh. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Boleh? 2 rakaat tarawih 1 witir? Boleh. Enggak salam tarawih boleh kok. Benar tadi? Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita dari Rasulullah minimal 8 rakaat tarawih, 3 witirnya itu yang Rasulullah merutinkan biasa begitu. Minimal itulah, jangan yang 2 rakaat tarawih 1 witir itu kan bakhil banget, gitu ya, pelit itu namanya. Karena Ramadan itu betul-betul maksimalkan ibadah kita kepada Allah Taala, jangan sampai kita itu sia-siakan. Apalagi kalau tarawih itu kata Nabi, man qama Ramadan iman wa ihtisaban, itu Allah Taala sama dengan
Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu dia melaksanakan salat tarawih karena imannya dan mengharapkan ridho dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan Nabi juga mengatakan innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Kata Nabi, siapa orang yang salat tarawih dan witir sampai selesai bersama imam, maka akan ditulis untuknya pahala seperti dia salat malam satu malam penuh. Jadi usahakan sampai selesai bersama imam. Wah, pingin witirnya rumah wae. Enggak, usahakan witirnya sisan karo imam. Karena aku mau tahajud dekat, ya enggak apa mau tahajud itu tidak ada larangan. Boleh saja tahajud. Asalkan tidak ditutup lagi dengan karena semalam itu hanya boleh satu kali witir, artinya adalah hitungannya ganjil. Kalau yang ganjil dikerjakan dua kali menjadi genap. Ini ya harus diingat. Ayo sekalian kedua, itu amalan utama tuh di bulan Ramadan. Banyak sedekah, baca Quran, kita puasa, lalu kemudian ya, kita banyak melakukan menyibukkan diri kita dengan amalan-amalan sunnah. Ya, jangan banyak ngelamun, ngopi, main TikTok, gitu ya, apalagi main catur, ada nggak? Karambol, nggak ada ya di sini. Cuma sebenarnya ya sibukkan diri kita dengan amal saleh. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada amalan-amalan kita yang terutama kita usahakan kita mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Dan Nabi mengatakan celaka umat, malaikat Jibril mengatakan ya, celaka umat Muhammad yang dia bertemu Ramadan dan ditinggal Ramadan, namun dosanya masih berkurang. Dosanya masih belum diampuni Allah. Maka cari ampunan Allah. Namun saya ingatkan sebelum Ramadan ini bekali diri kita dengan ilmu-ilmu tadi, kemudian bekali diri kita dengan taubat minta ampun sama Allah. Kenapa? Karena ternyata yang membuat kita malas beribadah itu di bulan Ramadan adalah karena dosa-dosa kita yang belum kita taubat. Jadi minta ampun sama Allah dan minta maaf sesama manusia. Barangkali ada teman semajelis taklim ini pengajian gitu ya, kadang-kadang barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, mungkin ada yang sengaja atau tidak sengaja, ya kalau bisa saling memaafkan ya, saling, walaupun meminta maaf itu tidak pasti harus menunggu di dalam Ramadan. Kalau bisa, kalau rasa-rasanya bersalah ya segera minta maaf. Nah, tapi mungkin untuk tenangnya, nyamannya nanti ya silakan nanti saling memaafkan satu sama lain, saling mendoakan dalam kebaikan, itu baik sekali ya, nggak apa-apa ya. Untuk kemudian kita bertambah tenang kita menjalani bulan Ramadan itu ya. Jadi kalau punya musuh itu kan gak enak ya. Enak gak sih punya musuh? Nah, enak. Ini kadang-kadang ada dia yang kadang-kadang satu majelis taklim itu kadang-kadang ada saja yang itu sampai duduk aja gap-gapan gitu ya. Harus sama ini, harus sama ini ya. Nah, alhamdulillah balik ya, mudah-mudahan tidak terjadi di kita insyaallah ya. Ini penting. Taubat kita semua dan banyak-banyak doa sama Allah. Apalagi orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Dan peluang untuk kita beribadah berpuasa di Ramadan itu sangat besar. Kenapa? Karena setan dibelenggu. Kata Nabi, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa syuffidat asyayatin." Jika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tapi ingat yang dibelenggu setan dari golongan jin, golongan manusia masih bertayangan. Gitu ya? Karena setan itu kan dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, kalau bisa menghalangi orang ibadah, gitu ya, nah itu termasuk menghalangi orang itu termasuk setan dari golongan manusia. Ya, maka jangan sampai kita mengambil tugas setan dari golongan jin tadi di bulan Ramadan. Ya. Sibukkan diri kita ibadah, sibukkan diri amal saleh, jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang tak manfaat, ya, karena husni Islam yang mar'i tarkuhu malayani. Karena baiknya Islam seseorang itu adalah tatkala dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ini. Insyaallah. Ibu sekalian, sudah siap masuk Ramadan? Semoga diberikan panjang umur, ketemu Allah, dan juga diberikan kesehatan yang afiat. Sehat yang afiat yang sehat yang betul-betul kita bisa gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah insyaallah ya. Semoga dapat ampunan Allah, rahmat Allah, dan Allah bebaskan kita dari neraka. Karena memang ada hadis Nabi
Jadi tidak 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Karena hadisnya itu lemah yang mengatakan Ramadan itu dibagi menjadi 3, 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itqun minan nar. Pernah dengar hadis itu? Pernah ya? Nah, itu hadisnya lemah. Yang karena apa? Karena dia membatasi rahmat Allah di 10 pertama saja, ampunan di 10 kedua saja, dan Allah membesar manusia di 10 ketiga saja. Tapi masya Allah, rahmat Allah itu, ampunan Allah dan Allah bersama manusia di bulan Ramadan itu setiap waktu, setiap hari di bulan Ramadan. Maka yang kita kejar itu, kita dapatkan itu, dan kita mohonkan itu. Insya Allah, ini saja ibu yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup dengan doa, kira-kira ada pertanyaan terkait dengan puasa? Orang yang berpuasa itu boleh berkumur-kumur gak apa-apa, sikat gigi gak apa-apa, pakai siwak juga gak apa-apa, sikat gigi pakai odol gak apa-apa, asalkan odolnya tidak ditolak, apalagi sikat giginya itu gak boleh gitu kan. Nah, pakai apa namanya, pakai obat tetes mata, obat tetes telinga gak apa-apa, tentu dalam air gitu, dalam mabok gitu kan, gak masalah tentu dalam air itu boleh kan. Apalagi yang yang tidak membatalkan puasa itu yang kadang-kadang termasuk kemudian bekam itu gak batal puasa. Kita donor darah gak batal puasa, tapi transfusi darah itu batal, diinfus itu batal puasa, gitu ya. Dan ibu-ibu ini, khusus ibu-ibu ini kalau Ramadan sedang puasa boleh tuh mencicipi rasa masakan, tapi hanya sebatas di lidah saja, habis itu dibuang lagi. Nah, begitu ya, asalkan dibuang jangan sampai itu masalah.